Kita langsung ke Bang Jansen, meskipun dalam piagam bersama tersebut tidak disebutkan ya Bang Jansen waktu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan Anies Baswedan. Tapi kata Mas Burhan tadi harus realistis, pikirkan juga mengenai siapa yang memiliki elektoral kuat untuk menjadi wakil Anies Baswedan. Bang Jansen. Iya, ini kan soal waktu ya. Pendaftaran itu kan Oktober, jadi kita ini sebenarnya masih punya waktu untuk memikirkan siapa calon wakil presiden yang paling ideal untuk mendampingi Mas Anies 6-7 bulan ke depan begitu. Ini kan bulan 3 nih, berarti masih ada 6-7 bulan ke depan begitulah. Walaupun begitu, kalau bisa lebih cepat kan lebih bagus. Kan itu juga harapan publik, karena koalisi kami ini lebih dulu menentukan calon presidennya dibanding embrio koalisi yang lain. Tentu kalau calon wakil presidennya juga lebih dulu kan lebih bagus begitu. Semoga berkah bulan Ramadan ini begitu ya. Doa-doa kita begitu bisa muncul satu nama nanti. Sehingga harapan publik itu nanti bisa segera terrealisasi. Namun begitu, wasit yang paling adil di soal ini kan sebenarnya survei begitu. Nanti kita pakailah ilmunya Dr. Burhan nih, jangan-jangan ilmu dari Australia National University ini nanti yang bisa ini memutuskan siapa calon wakil presiden yang paling pas begitu untuk mendampingi Mas Anies. Karena kalau persoalan kualitas ya, kualitatifnya begitu, semua kandidat yang ada di pasar ini bagus-bagus. Ini kan soal kuantitatifnya ini, soal survei tadi kan, soal kontribusi kepada pemenangan yang dibuktikan dengan elektabilitas. Bang Jansen, tapi kan kualitasnya bagus-bagus, tapi artinya kan butuh kesepakatan bersama. Nah, ini nih yang paling sulit, paling tidak kesepakatan bersamanya kira-kira mengerucut namanya siapa? Pasti akan ke sana begitu, pada waktunya akan ke sana, walaupun begini begitu ya. Jadi koalisi kami ini kan mengusung nama dan tema perubahan. Ya, idealnya memang calon wakil presidennya itu yang merepresentasikan ini juga, agar koalisi kami ini semakin kuat begitu posisi dan brandingnya di mata rakyat yang memang menginginkan perubahan, yang memang semakin hari semakin besar, meluas dukungannya di luar sana. Tentu mereka nanti bingung tuh kalau tiba-tiba koalisi yang katanya mengusung tema perubahan kok malah mencalonkan tokoh misalnya wakil presidennya yang tidak merepresentasikan itu begitu. Misalnya tokoh kolaborasi yang hari ini ada menjadi bagian pemerintah begitulah dia. Tapi sekali lagi ya, poin pertama itu yang paling penting. Calon wakil presiden yang akan kami pilih adalah calon wakil presiden yang berkontribusi pada pemenangan, dibuktikan dengan elektabilitas yang tinggi begitu. Karena sekali lagi kami tidak ingin hanya sekedar berlayar. Kalau berlayar sudah cukup ini berlayar begitu. Kami ingin berlayar dan menang begitu. Sampai pada pelabuhan kemenangan begitu. Jadi untuk seluruh koalisi, untuk seluruh teman-teman pendukung koalisi perubahan di luar sana, tenanglah. Pada waktunya ya, secara dingin dan tenang, koalisi ini akan menentukan siapa calon wakil presiden yang paling tepat untuk mendampingi Mas Anies begitu. Baik. Yang memiliki visi yang sama dengan capresnya, sebagaimana poin nomor 4 dalam koalisi perubahan itu. Baik, kalau dari suara Bang Muzamil, kira-kira ini yang jadi pasangan ini tetap orang dalam, tetap berada di lingkaran dari koalisi perubahan, atau akan merekrut dari parpol lain mungkin, figur-figur yang dianggap elektoralnya tinggi di luar? Halo? Silakan Bang Muzamil. Ya, kalau kita lihat peta kandidat capres saat ini ya, yang paling langkah strateginya paling jelas itu kan koalisi, alhamdulillah ya, koalisi kami partai bertiga ini. Alhamdulillah sejauh ini capresnya sudah terpilih berdasarkan dukungan masyarakat dari 3 capres terkuat. Lalu kita tinggal masuk kepada, sekarang banyak sekali tokoh yang beri masukan kepada kami, juga dialog pimpinan 3 partai dengan juga capres Pak Anies. Dalam dialog kami kemarin, ya sebelum deklarasi kemarin, kami juga tim 8 ini, tim kecil bertemu dengan Pak Anies, sepakat. Yang kedua adalah kita menjaring bagaimana kehendak publik tentang cawapres terbaik ini, bakal calon wapres terbaik. Ya. Bahkan kita udah masuk fase ketiga pembicaraan kita, karena fase kedua ini kita di tengah kita tidak ada masalah yang besar, karena kita semua berpikir rasional, berpikir objektif, sehingga sampai kita masuk ketiga. Bagaimana kalau teman-teman yang lain, partai lain mau bergabung dengan kita? Wah, kita tidak tertutup, kita terbuka untuk mereka masuk ke kita. Kita sudah masuk ke ketiga, kenapa? Karena fase kedua itu kita dengan sadar pilihan-pilihan masukan dari internal partai, dari kader, dari survei dan lain-lain itu akan kita dialogkan secara rasional.
Sehingga pilihan cawapres ini juga tidak menjadi persoalan besar di tengah kami. Nah, kapan waktunya itu kita tunggu, ya. Memang waktu kita masih panjang sampai Oktober, tapi memang lebih cepat juga kami anggap juga lebih baik, tidak ada masalah gitu. Baik. Ya. Kita Jadi juga masih akan kalau menunggu, dibandingkan dengan yang lain, jauh kondisi tiga partai ini, koalisi Persatuan Perubahan dan Persatuan ini, alhamdulillah sejauh ini sudah melalui track yang pas, tepat, dan dukungan publik pun terasa meningkat kepada kami. Harap publik terasa kepada kami. Jadi itu saya kira kondisinya. Saya sedang di Nasdem Tower ini, ada acara berbuka puasa. Saya mohon maaf nih, yang lain sudah masuk ke ruangan, saya Baik. belum masuk. Pak Saya Muzamil. minta izin ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Tengah. Saya mohon maaf Pak ya. Muzamil. Ya. Ya. Kami persilakan. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu malam ini ada pengumuman cawapres ya, Sira. Benar, jangan-jangan ada pembicaraan juga ya. Oke, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau tadi Bang Jansen kan mengatakan bahwa harus sesuai dengan tagline-nya dong, membawa perubahan. Nah, artinya dari nama-nama yang beredar, kira-kira yang paling memiliki elektabilitas yang paling bagus dengan sesuai dengan tagline-nya, siapa saja Mas Burhan? Begini ya, tentu Bung Jansen atau Pak Muzamil atau Anies Baswedan sendiri itu punya kriteria yang beragam, yang variatif berkaitan siapa cawapres yang tepat sesuai dengan kepentingan subjektif elektoral masing-masing. Tetapi ukuran paling objektif seperti yang Bung Jansen sebutkan tadi adalah ukuran kuantitatif yang rasional, yang realistis. Nah, kalau kita bedah elektabilitas Anies Baswedan, Mas Anies ini relatif kuat di Sumatera, kemudian cukup lumayan kuat di Banten, di DKI dan Jawa Barat, tetapi lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal kalau kita lihat hasil pemilu sejak Pilpres pertama dilakukan secara langsung 2004 sampai sekarang, itu tidak ada capres yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi seperti Pak Jokowi itu kalah 2 kali di Jawa Barat, tetapi bisa menang secara nasional karena di 2 provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak Jokowi menang telak. Nah, pertanyaannya, kalau Anies Baswedan lemah secara elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur, siapa cawapres yang bisa menambal kekurangan elektoral Anies di 2 provinsi ini? Nah, beberapa pihak, terutama dari Nasdem kan menyebut nama Hovifah. Cuma masalahnya Hovifah sudah terkena klausul berkaitan kerentanan masalah hukum. Gitu. Saya sebut belak-belakan aja, kan ada isu berkaitan dengan hibah di Jawa Timur. Nah, kalau kemudian satu opsi ini sudah sulit untuk dimasukkan, nama lain siapa? Nah, ini kan sampai sekarang belum clear ya. Sebab kalau kita tanyakan kepada publik secara umum, itu pertama memang Ridwan Kamil sebagai cawapres yang paling diinginkan oleh publik, tapi trennya turun dibanding survei sebelumnya. Nah, 3 teratas berikutnya itu dalam margin of error. Ada Mas AHY, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Itu antara 14 sampai 15%. Tetapi ketiga atau keempat nama plus Ridwan Kamil ini kan narasinya mungkin berbeda dengan narasi yang selama ini disuarakan oleh Anies Baswedan, yaitu soal perubahan. Tetapi narasi ini juga jangan sampai membelenggu koalisi perubahan. Kan katanya pengen menang. Kalau pengen menang, otomatis harus mencari atau membuka opsi buat cawapres manapun yang bisa menambal kekurangan suara Mas Anies. Karena bagaimanapun, kalau jualan perubahan saja, itu agak sulit juga. Di saat approval rating Presiden Jokowi, sejak Desember sampai 2023 bulan Maret ini, survei Kompas, survei SMRC, survei Indikator, itu rata-rata 73%. Jadi kalau jualan perubahan agak sulit untuk bisa membuat Mas Anies menang. Nah, mungkin change and continuity. Tetapi siapa figur yang paling tepat merepresentasikan change and continuity? Mungkin waktu yang akan menjawabnya. Nggak bisa sekarang. Karena waktunya masih panjang seperti yang Bung Jansen sebutkan. Jangan terlalu terburu-buru juga, Sira ya. Ini ibarat baca buku, ini baru baca bab 2. Bab kesimpulannya nanti, mungkin bulan September 2022 ya. Baik. Bang Jansen, kalau AHY tadi kan disebutkan Mas Burhan untuk margin of error-nya sepertinya masih tinggi. Dan kalau bisa mungkin tidak ini dari Demokrat legowo. AHY tidak jadi harga mati, ada alternatif figur lain. Mungkin nggak itu terjadi Bang Jansen?
Bang Jansen sih Iya, nggak mau kalau nih kayaknya. soal calon wakil, ya kalau soal calon wakil presiden ini sudah jelas di piagam itu kita serahkan kepada Mas Anies kan begitu. Tinggal ada 5 poin itu loh sebagai pegangan begitu Mas Anies untuk menentukan calon wakil presidennya. Yang menarik tadi disampaikan Dr. Burhan tadi sebenarnya. Jadi soal Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Ketua umum saya Mas Ahaye ini ibunya itu orang Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya orang Jawa Timur. Kok kena betul gitu. Belum lagi beliau hari ini bersama Mas Anies ini adalah wajah perubahan begitu. Jadi ya tapi sekali lagi begitu. Wasit yang paling adil itu kan survei begitu. Kita bersyukur begitu ya. Kita berpemilu ini di tengah ilmu soal begini sudah berkembang begitu dia. Jadi survei ini kan sudah berkembang nih dan ahlinya di Indonesia cukup banyak. Salah satu yang paling ternama ya indikator begitu yang yang hari ini direktur eksekutifnya itu Dr. Burhan begitu dan yang lain-lain begitu. Pasti kita akan menggunakan itu. Nggak mungkin kemudian kita sekedar menggunakan feeling begitu di tengah ya untuk mengukur itu sudah ada ilmunya. Nah, pasti kita akan meminta bantuan perangkat ilmu itu. Dia sekali lagi ya kalau kami sudah secara tenang begitu dan tentu bisa menentukan calon presiden kami di koalisi perubahan ini untuk wakil presidennya juga pasti begitu. Soal kemudian nanti di publik ada beberapa dinamika begitu, ini yang paling pas, namanya yang paling pas kan bagus. Nanti kita masukkan ke pot begitu, kita hubungi Dr. Burhan dan lain-lain. Coba dong nama ini disurvei begitu, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur tadi. Jadi penting Tadi itu. barusan Saya sudah selaku disebutkan alumni- Bang Jansen, tadi sudah disebutkan oleh Mas Burhan, di Jawa Tengah, di Jawa Timur masih berat untuk Mas Ahaye ini. Itu proses itu dia berat tidaknya itu kan kembali lagi ke survei kan dibanding tokoh yang mana begitu. Berarti kayaknya Bang Jansen ini 100% harus soal ini AHY sebenarnya. ya Bang Jansen? Bagaimana? Ini berarti artinya 100% harus AHY? Kalau harapan kami kader Partai Demokrat itu dia kan Andro kan tadi bertanya harapan Demokrat bagaimana? Iya. Saya selaku kader Partai Demokrat ya tentu berharap ya ketua umum saya menjadi calon wakil presiden Mas Anies gitu. Karena seluruh variabelnya tadi terpenuhi. Tetapi sekali lagi gitu ya, karena ini juga acara di TV One ini penting dan ditonton oleh publik Indonesia, saya juga sebenarnya dalam tanda kutip ingin menyampaikan kepada Bawaslu begitu. Tolong yang fair dan adil dong. Karena tadi saya baru saja diwawancara oleh media begitu soal katanya koalisi perubahan yang dideklarasikan kemarin begitu ya. Itu katanya dalam tanda kutip diduga melanggar aturan Bawaslu katanya, aturan pemilu begitu dia. Jadi padahal itu kan hak partai politik tuh. Jadi jangan-jangan ada kekosongan hukum soal ini. Ini juga penting. Publik, media meminta kami koalisi perubahan untuk segera mendeklarasikan. Sudah kami deklarasikan, calonnya mutar-mutar begitu. Berita yang muncul kemudian disemprit Bawaslu, menyalahi aturan dan lain-lain begitu dia. Ini penting juga kita luruskan nih begitu. Karena pemilu kita besok kan pendek sekali itu. Memang lebih bagus di tengah luasnya Indonesia ini, calon presidennya itu di koalisi yang manapun diumumkan lebih cepat, lebih bagus. Sehingga kemudian dia bisa menawarkan visi kepresidenannya kepada publik. Ini juga penting untuk disampaikan. Sekaligus lah, karena ini kan kita acara di TV One, ditonton oleh ratusan juta orang. Ya. Kalau memang ada kekosongan hukum soal itu, ya mari segera kita susun. Sehingga kemudian ada keadilan untuk semua pihak. Ini ada menteri aktif muter-muter, calon gubernur aktif muter-muter begitu. Presiden ngendorse calon tertentu, ini Bawaslu diam aja. Ini Mas Anies yang sudah orang bebas begitu, di badannya tidak melekat uang negara, fasilitas negara, malah disemprit-semprit begitu. Jadi jangan begitu dong. Kan kita ingin wasit itu yang fair, yang adil kan, sehingga enak untuk semua. Kalau memang ada kekosongan hukum di sini, mari kita susun sehingga enak dia. Oke, itu tambahan mungkin. Baik, Bang Jansen, Mas Burhan, kita tunggu nanti siapa yang akan disampaikan ya sebagai cawapres. Tapi poinnya saya setuju ya, setuju bahwa dalam medan yang sangat luas, geografi yang sangat sulit, saya kira lebih cepat bagi partai-partai untuk sosialisasi lebih baik. Jadi Bawaslu misalnya jangan terlalu ketat ya, kaku dalam menafsirkan aturan. Karena bagaimanapun publik berhak untuk mendapatkan
visi misi dari bakal calon pemimpin nasional kita. Baik. Terima kasih banyak Mas Burhan dan juga Bang begini. Jansen. Nanti kita ulas Terakhir lebih begini, dalam Bang Jansen, Mas Burhan, mohon maaf. Ini mau azan maghrib nanti bisa pemirsa bisa ngelihat Iya, azan maghrib benar. nih kalau dialog kita Nanti panjang. kita ya. lanjutkan di Terima lain kasih banyak waktu. Terima Bapak-bapak ya. kasih. Nanti kita next lagi dialog yang lebih mendalam ya Sira ya. Betul sekali.